Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pembelajaran PAI dan BP SMA kelas 11 dalam KD 1.2, KD 1.8, KD 1.10 dan KD 1.11. Saya Hidayatul Ambiyah, NIM T 2018-1027 akan menjelaskan mengenai KD 1.2. Nah, di sini 1.2 itu dengan materi pokok hidup nyaman dengan perilaku jujur. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan pentingnya perilaku jujur, siswa dapat menjelaskan keutamaan perilaku jujur, lalu dapat menjelaskan macam-macam tentang kejujuran, siswa dapat menunjukkan petaka kebohongan, dan siswa itu dapat menjabarkan hikmah perilaku jujur. Untuk materi pelajarannya, yang pertama adalah tentang pentingnya perilaku jujur. Jujur ini memiliki arti tentang kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, itu dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak sesuai dengan fakta atau realita, itu merupakan suatu perbuatan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku benar dan jujur dalam setiap perbuatan ataupun ucapan yang kita ucapkan. Itu terdapat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Lalu keutamaan perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan umatnya untuk selalu hidup dengan kejujuran, karena kejujuran itu merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Macam-macam kejujuran itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Dan sedangkan yang ketiga itu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat dan kehendak ini adalah ketika kita memotivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya. Lalu jujur dalam ucapan, apa-apa yang kita ucapkan itu benar dengan apa yang kita realisasikan. Jadi segala sesuatu memberitakan sesuai dengan realitas yang terjadi. Lalu jujur dalam perbuatan, ini adalah kita itu harus seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidak ada perbedaan antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini, kita harus merealisasikan apa yang benar-benar harus kita realisasikan gitu. Jadi merealisasikan kejujuran itu baik jujur dalam hati ataupun jujur dalam perkataan dan perbuatan, itu merupakan sangat membutuhkan kesungguhan. Lalu tentang petaka kebohongan, materi selanjutnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa betapa berartinya sebuah kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya, jika kita melakukan kebohongan itu sangat berbahaya. Kebohongan akan mengantarkan perilakunya itu kepada tidak dipercaya oleh orang, kepada kedustaan. Ketika seorang sudah berani untuk menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran tersebut,
maka ia telah melakukan kebohongan. Lalu selanjutnya adalah hikmah kita berbuat jujur. Ada beberapa hikmah. Yang pertama adalah perasaan hati menjadi tenang, enak. Jujur itu akan membuat hati menjadi nyaman dan tidak takut akan diketahui oleh orang lain kebohongannya, karena kita benar-benar tidak melakukan kebohongan. Terus hikmah yang kedua adalah mendapat kemudahan dalam hidupnya. Pasti Allah akan memudahkan orang-orang yang berbuat jujur. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat pasti dijamin masuk surga. Dan yang kelima pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Rahmawati Sa'diyah, NIM T2018-1017. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang KD 1.8, yaitu hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KD 1.8 dalam pembelajaran PAI dan BP SMA kelas 11. Materi pokok yaitu hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dapat menjelaskan isi Al-Isra ayat 23-24, menjelaskan isi hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Yang keempat yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, guru alangkah baiknya yaitu mengucapkan salam dan berdoa agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kemudian dilanjut dengan penjelasan materi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua, selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Adapun dalil perintah tentang surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau membentak kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatan, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian dilanjut dengan hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru merupakan pewaris para nabi karena melalui guru, wahyu, ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat kesucian, kehormatan, penempatan guru langsung sesudah para nabi. Adapun kata-kata berdiri
dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Cara memperlihatkan penghormatan terhadap guru yaitu dengan cara rendah hati terhadap guru, menaati arahan, berkhidmat, dan bertakzim. Jadi dapat disimpulkan tentang materi hormati dan sayangi kedua orang tua dan gurumu, yaitu yang pertama, orang yang harus didahulukan untuk dihormati atau berbakti yaitu kepada ibu. Yang kedua, kepada bapak, karena sesuai anjuran Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, melaksanakan nasihatnya, memelihara dengan ikhlas dan kesabaran, kasih sayang, berkata halus dan sopan, mendoakan keduanya, rela berkorban, dan selalu meminta kerelaan dalam melakukan kegiatan apapun agar selalu diberi kemudahan, kelancaran. Yang ketiga yaitu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu yang pertama, merawat jenazahnya, melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahmi kepada kerabat, menepati janjinya, dan selalu mendoakannya. Kemudian yang keempat yaitu cara berbakti kepada guru, antara lain yaitu yang pertama, menghormati dan memuliakannya, serta mengikuti nasihatnya, tidak menceritakan keburukan tentang gurunya. Dan yang keempat yaitu mengamalkan ilmu yang diberikannya. Sekian pemaparan tentang KD 1.8. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjut pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathah Nur Nabila, NIM T 2018-1003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kompetensi dasar 1.10 pembelajaran PAI dan BP kelas 11 SMA. Nah, materi pokok dari pelajaran ini adalah bangun dan bangkitlah wahai pejuang Islam. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan Islam periode modern. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam modern. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis pembaharuan dalam Islam. Yang keempat, siswa dapat menelaah perkembangan Islam periode modern. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran dari bab ini. Yang pertama, Islam masa modern, yaitu dimulai tahun 1800 hingga saat ini. Islam pada periode ini dikenal dengan era kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam ini disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan Eropa. Benturan itu menyadarkan umat Islam bahwa sudah cukup jauh tertinggal dengan Eropa. Hal ini dirasakan sekali oleh kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa. Menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, kerajaan Turki mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Benih pembaharuan ini dalam dunia Islam sesungguhnya telah muncul sekitar abad 13 Masehi ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Saat itu pun lahirlah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslim yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam dengan mendapat dukungan dari muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tahun 691 hingga 751. Mereka ingin mengembalikan pemahaman keagamaan yang kuat, keagamaan umat Islam yang kepada pemahaman dan pengalaman Rasulullah SAW. Gerakan salaf ini kemudian menjadi ciri gerakan pembaharuan dalam dunia Islam yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, memberi ruang dan peluang ijtihad di dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah.
Yang kedua, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf seperti kemusyrikan, khufarat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Yang keempat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam modern. Tokoh-tokoh pembaharuan yang mempelopori gerakan pembaharuan dunia Islam ini antara lain yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Waliullah, Muhammad Ali Pasha, Al-Tatwi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sayyid Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud II. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifullah, NIM T 2018-1046. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yang mana saya kebagian materi tentang kompetensi dasar 1.11, yang mana di situ menjelaskan tentang dalam buku mata pelajaran SMA kelas 11, yaitu dari bab 11 di situ menjelaskan tentang sikap toleransi. Nah, yang mana sikap toleransi di sini dalam suatu bangsa itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Indonesia itu ada beberapa agama yang dipercayai, yaitu salah satunya agama Islam, Hindu, Buddha, dan selanjutnya, yang mana di situ tentunya ada suatu keyakinan atau perbedaan terhadap keyakinan, ras, suku, dan bangsa, dan lain sebagainya. Nah, untuk hal itu kita perlu menyikapi atau kita perlu memiliki implementasi atau memiliki sikap toleransi, yaitu makna dari toleransi di situ saling menghargai satu sama lainnya, baik itu perbedaan dari ras, agama, suku, dan bangsa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak boleh memandang suatu perbedaan itu adalah suatu permusuhan, akan tetapi di situ akan menimbulkan suatu perbedaan, akan menimbulkan suatu kekayaan dan kesejahteraan. Mengapa? Karena dengan suatu perbedaan di situ kita bisa belajar, baik itu belajar tentang agama, tentang perilaku hal-hal yang berbeda dengan kita, baik itu tentang ritual dan lain sebagainya di situ. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.